Selamat malam, perkenalkan saya Marnia Koba 9 dengan NIM 1863-1356, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Kebidanan. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang nutrisi dan cairan pada ibu nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Ariska Ayu Nur Andansari dengan nomor induk 186313552. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya nutrisi dan cairan bagi ibu nifas khususnya di era COVID-19. Mari kita simak. Perkenalkan, nama saya Yuliana Linzivalo, NIM 1863-1360. Saya dari Universitas Kediri, Prodi Kebidanan, semester 4. Nama saya Prita Alfiana Rosita, nomor NIM 1863131358. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwian Dimas Asista Faristi. NIM saya 18631355. Perkenalkan, nama saya Imroitus Hanifah dengan NIM 19631364. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa nifas. Penasaran kan? Masa nifas itu apa? Nah, masa nifas adalah masa di mana dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta. Itu lamanya 6-8 minggu setelah melahirkan. Masa nifas merupakan masa selama persalinan dan segera setelah kelahiran yang meliputi minggu-minggu berikutnya. Pada waktu saluran reproduksi kembali ke keadaan sebelum hamil. Nah, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas seberapa pentingkah nutrisi dan juga cairan yang diperlukan oleh ibu nifas terutama di era COVID-19. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari gizi itu sendiri, yaitu zat yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Pada masa nifas, ibu lebih membutuhkan nutrisi dan juga cairan sebesar 25% dari biasanya. Itu bisa dicukupi dengan penambahan protein dan juga karbohidrat. Fungsi dari cairan dan nutrisi itu sendiri yaitu supaya mengembalikan tubuh ibu seperti semula atau mengembalikan organ-organ tubuh ibu seperti semula sebelum mengalami kehamilan. Selain itu, mempercepat proses pengeringan perjahitan dan juga sebagai sumber tenaga ibu. Yang paling penting adalah sebagai sumber dari ASI. Karena ASI itu sendiri, proses terbentuknya sangat dipengaruhi oleh nutrisi dan cairan. Apabila nutrisi dan cairan itu kurang, maka pertumbuhan bayi akan terlambat dan juga integritas kulit bayi akan terpengaruh juga. Maka dari itu, sangatlah penting bagi ibu nifas untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan. Lalu bagaimana pengaruhnya pada COVID-19 ini? Sebenarnya pemenuhan nutrisi dan juga cairan tidak berpengaruh ataupun pada penularan COVID-19 dan juga penularan infeksi. Tetapi apabila pemenuhan cairan dan juga nutrisi yang baik, maka sistem kekebalan tubuh akan meningkat dan juga imunitas. Apa aja sih yang dibutuhkan oleh ibu nifas? Yang pertama ada protein dan lemak yang berfungsi untuk memberikan ketenangan pada ibu yang diperoleh dari telur dan juga kedelai. Yang kedua adalah sayur hijau dan juga buah.
Fungsinya berguna bagi ibu dan bayi, terhindar dari anemia. Yang ketiga, karbohidrat kompleks, diperoleh dari beras dan juga coklat. Yang keempat, ada kalium dan vitamin D, berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, diperoleh dari susu dan juga keju. Vitamin, ada vitamin A, terdapat dalam telur, hati, dan juga keju. Vitamin B6 terdapat pada daging, kacang polong. Vitamin E terdapat pada kacang-kacangan dan minyak nabati. Nah, jadi ayo penuhi kebutuhan gizi seimbang pada Ibu Nifas demi kesehatan ibu dan bayinya. Yang pertama, ingat, gunakan gula, garam, dan minyak secukupnya. Yang kedua, makanlah sumber protein, baik protein hewani dan protein nabati sebanyak 2-3 kali sehari seperti daging, telur, tempe, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, makanlah 3-5 porsi sehari dari sayur-sayuran berwarna hijau hingga warna kuning. Yang keempat, makanlah 2-5 porsi buah-buahan per hari. Yang kelima, masukkanlah biji-bijian seperti roti gandum, pasta, sereal oatmeal dalam pengaturan makanan Anda. Yang keenam, penuhi makanan pokok 3-8 porsi sehari seperti nasi, sagu, dan kentang. Yang ketujuh, minum air paling sedikit 2 liter atau 8 gelas per hari untuk memuaskan dahaga Anda. Yang kedelapan, dianjurkan untuk minum 1 atau 2 gelas susu setiap hari atau mengonsumsi produk susu sebanyak 3 porsi sehari. Yang kesembilan, gizi seimbang juga perlu diimbangi dengan olahraga yang teratur, rajin mencuci tangan, dan selalu memantau berat badan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari macam sumber gizi seimbang. Yang pertama, sumber tenaga energi. Untuk membangun tubuh, pembentukan jaringan baru, penghematan protein. Jika sumber tenaga kurang, protein dapat digunakan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan energi. Zat gizi sebagai sumber karbohidrat terdiri dari beras, sagu, jagung, tepung terigu, dan ubi. Sedangkan zat lemak dapat diperoleh dari hewani, lemak, mentega, keju, dan nabati, kelapa sawit, minyak sayur, minyak kelapa, dan margarin. Yang kedua, sumber pembangun protein. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan pergantian sel-sel yang rusak atau mati. Protein dari makanan harus diubah menjadi asam amino sebelum diserap oleh sel mukosa usus dan dibawa ke hati melalui pembuluh darah vena portae. Sumber protein diperoleh dari hewani, ikan, udang, kerang, kepiting, daging ayam, hati, telur, susu, dan keju. Protein nabati diperoleh dari kacang tanah, kacang merah, kedelai, tahu, dan tempe. Yang ketiga, sumber pengatur dan pelindung. Unsur tersebut digunakan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit dengan pengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh. Sumber zat pengatur dan pelindung biasa diperoleh dari semua jenis sayur dan buah-buahan yang segar.